Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk kelas 11 kita akan membahas limit. Yang pertama, definisi. Apa toh limit itu? Limit ini artinya pendekatan. Penulisannya X tanda panah misalkan angka 3. X tanda panah 3 ini dibaca X mendekati 3. 3 ini nanti bisa kita dekati dari kiri, bisa juga kita dekati dari kanan. Kalau 3 kita dekati dari kiri, nah misalkan angka berapa yang mendekati 3? 2,88, 2,99 dan lain sebagainya. Kalau kita dekati dari kanan, nulisnya 3 pangkat positif. Kalau dari kanan berarti misalkan kita ambil angka 3,001, 3,005 dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau nilainya X, nilai X misalkan dari kiri kita dekati, kita ambil 2,999 didekati dari kiri. Ini namanya limit kiri. Nilai X kalau kita dekati dari kanan, nulisnya 3 plus, ini namanya limit kanan. Misalkan kita ambil angka kalau dari kanan 3,001. Oke, kita ke contohnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1. Untuk X sama dengan 3, maka nilai fungsinya variabel X kita ganti dengan angka 3, masukkan ke sini, berarti 2 kali 3 plus 1, sehingga diperoleh 6 tambah 1 7. Untuk X mendekati 3. Nah, tadi bisa kita dekati dari kiri, bisa juga didekati dari kanan. Nah, kalau kita dekati dari kiri, X mendekati 3 dari kiri, maka nilainya F, kita tadi ngambil berapa? Dekati dari kiri 2,99, berarti X-nya ini diganti 2,99, sehingga ditulis 2 kali 2,99 ditambah 1. Berarti ini 5,998 ditambah 1, 6,998. Kemudian kalau kita dekati dari kanan, kita tadi ngambil berapa dari kanan? 3,001, masukkan ke sini. Semua X diganti 3,001. 2 kali 3,001 ditambah
1. Sehingga diperoleh 6,002 ditambah 1, 7,002. Nah, sekarang kalau didekati dari kiri 6,998. Kalau dari kanan 7,002. Nah, ini nilainya mendekati angka 7. Jadi dapat disimpulkan untuk fx 2x plus 1, maka limit x mendekati 3 dari kiri nilainya sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan nilainya sama dengan limit x mendekati 3, yaitu 7. Secara umum jika ada limit x mendekati a dari fx sama dengan L, ini artinya apa? Jika x mendekati a, maka nilai fx ini mendekati L. Nah, ini definisi dari limit. Kemudian dari limit, nanti kalau ada suatu bilangan dibagi 0, ini hasilnya tak hingga, ini khusus dalam limit. 0 dibagi suatu bilangan, ini hasilnya 0. Kemudian kalau ada tak hingga dibagi suatu bilangan, ini hasilnya tak hingga. Kalau suatu bilangan dibagi tak hingga, ini hasilnya 0. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam bab limit. Ini merupakan definisi dari limit. Kita lanjutkan yang kedua, bentuk limit. Bentuk limit ini ada dua, bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Bentuk tentu itu yang bagaimana? Bentuk tentu itu nanti kalau kita substitusikan langsung didapat nilai, misalkan P per Hi. Kalau ketemu P per 0 boleh, 0 per P juga boleh. Jadi kalau nilainya dimasukkan ke fungsinya langsung didapat hasil, itu merupakan bentuk tentu. Kalau bentuk tak tentu, ini nanti kalau angkanya disubstitusikan ketemu bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga min tak hingga. Nah, seperti ini. Kemudian penyelesaiannya, kalau bentuk tentu, ini penyelesaiannya menggunakan cara langsung. Nah, contohnya limit x mendekati 5 dari 2x kuadrat plus 2.
X diganti dengan angka 5. Jadi 2, 5 pangkat 2 ditambah 2. 5 pangkat 2, 25 kali 2, 50 tambah 2, 52. Contoh yang kedua, limit X mendekati 2 dari 3X plus 4 per X min 1. X diganti dengan angka 2, semua variabel X diganti 2 sehingga diperoleh 3 kali 2 plus 4 per 2 min 1. 3 kali 2 6 tambah 4 10, 2 kurangi 1 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi kalau nilainya dimasukkan ke fungsi langsung didapat hasil. Ini namanya bentuk tentu. Kemudian kalau bentuk tak tentu, nanti penyelesaiannya ada beberapa cara. Yang pertama, pakai pemfaktoran. Ini jika bentuknya mudah difaktorkan. Kemudian yang kedua, perkalian sekawan. Ini jika bentuknya akar. Masih ingatkah perkalian sekawan? Misalkan akar A plus B, maka sekawannya jadi apa? Akar A min B. Jadi angkanya sama, cuma tandanya yang berlawanan. Misalkan A min akar B, berarti sekawannya menjadi A plus akar B. Kemudian nanti yang ketiga bisa pakai diferensial atau turunan. Untuk limit bentuk tak tentu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dalam belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.